Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat pendengar yang kami cintai, bacaan renungan dan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini akan kita mulai. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, memasang ketopong tembaga di kepalanya, dan mengenakan baju zirah kepadanya. Tertulis di dalam kitab 1 Samuel 17 ayat 38, judul renungan kita hari ini adalah Saul dan Daud. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab 1 Samuel 17 ayat 31 sampai dengan ayat 39. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud, lalu diberitahukanlah kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang, yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Pula kata Daud, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju zirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya.
Maka berkatalah Daud kepada Saul, "Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya." Kemudian ia menanggalkannya. Ayat renungan kita ini terambil dari kitab 1 Samuel 17 ayat 31 sampai dengan ayat 39. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, kepemimpinan mengarahkan umat agar bersyukur kepada Tuhan, bukan panggung untuk mencuri kemuliaannya. Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Seorang warga jemaat berhasil menuntaskan suatu transaksi bisnis dan menceritakan kabar gembira itu kepada pendeta yang membimbingnya. "Wah, doa saya mantap." "Bukan, memang, doa orang benar itu besar kuasanya," kata pendeta itu. Lain waktu, warga lain gagal berbisnis dan meminta masukannya. Pendeta itu berkata, "Wah, kamu kurang iman sih." Ketika ada kesuksesan, pendeta menyatakan ikut berperan. Ketika terjadi kegagalan, kesalahan ditimpakan sepenuhnya kepada umat. Lagak pendeta itu mirip dengan sikap Saul dalam pertempuran melawan bangsa Filistin. Ia memimpin pasukannya di lembah Tarbantin. Tetapi selama 40 hari, ia membiarkan telinganya mendengarkan tantangan dan hinaan musuh. Tanpa berbuat apa-apa, ia hanya menyediakan hadiah bagi siapa saja yang berhasil mengalahkan Goliat. Ketika Daud menyatakan kesiapannya menghadapi si raksasa, Saul segera mengenakan baju perangnya kepada gembala domba itu. Diam-diam ia ingin ikut andil dalam perjuangan Daud. Jika anak muda ini nantinya menang, namanya akan ikut disebut-sebut, dianggap ikut berjasa. Namun, Daud tidak terbiasa mengenakan baju perang dan menanggalkannya. Ia maju menghadapi Goliat, bukan atas nama Saul, melainkan atas nama Allah Israel. Pemimpin yang melayani umat dengan baik patut dihormati. Namun, tidak selayaknya ia menjadi gila hormat sampai membuat umat merasa berutang budi kepadanya. Pemimpin yang bijak akan mengajak umat untuk bersyukur dan mengagungkan Tuhan. Mengenakan perlengkapan senjata terang, Roma 13 ayat 14 berkata, "Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya." Mengenakan artinya memakai, menggunakan, menjalankan atau melaksanakan. Perlengkapan adalah alat, senjata adalah alat yang dipakai untuk berkelahi atau berperang. Misalnya keris, senapan, pistol senjata laras panjang dan lain-lain. Kita mengenal senjata tajam, senjata ringan, senjata api, senjata berat, senjata biologi, senjata kimia, senjata konvensional, senjata inkonvensional, senjata nuklir dan sebagainya. Ada pula istilah senjata makan tuan. Sedangkan terang berarti dalam keadaan dapat dilihat atau didengar, nyata, jelas, atau cerah. Terang juga berarti bersinar, siang hari, cahaya, sinar, bersih, jernih, sah, atau terbukti kebenarannya. Mengenakan perlengkapan senjata terang dapat dimaknai memakai atau menggunakan alat senjata firman Allah, yaitu Injil Tuhan yang dapat dibaca, didengar, dihayati dan dilakukan secara nyata, jelas, cerah, bersinar, bercahaya, bersinar, bersih, jernih, sah, atau terbukti kebenarannya bagi kita dan semua orang percaya. Kita telah mempelajari dan mengenal seluruh kelengkapan senjata Allah. Masalahnya, apakah hanya sebatas pengetahuan tetapi belum atau mau memanggul senjata tersebut dengan banyak alasan? Waspada,
Serangan iblis dan antek-anteknya datang secara tiba-tiba tanpa dapat diatur waktunya. Iblis selalu mengambil kesempatan begitu ada celah tanpa perlu permisi, agar kita mempersiapkan diri lebih dahulu. Sangatlah menyedihkan jika kita malas tidak mau memanggul senjatanya. Jadilah tentara Tuhan yang terlatih dengan baik, dan siap berperang kapanpun. Perlu diketahui kelengkapan senjata ini berfungsi melindungi suami istri, orang tua anak, hamba Tuhan. Mereka semua perlu perlindungan yang tidak boleh diabaikan. Untuk itu kita perlu mengenal siasat iblis dan tipu muslihatnya untuk ditangkis dengan kelengkapan senjata Allah. Senjata apa yang harus kita kenakan? Roma 13 ayat 11-14 menuliskan, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh, malam telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Kita harus benar-benar mengenal siapa Tuhan Yesus Kristus itu. Jangan seperti anak-anak Skewa menggunakan nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus, berarti mereka hanya mendengar nama Yesus tetapi tidak mengenal secara pribadi. Mereka tidak memakai senjata Allah, tetapi hanya menggunakan mulut bibir sendiri. Apa akibatnya? Orang yang kerasukan roh jahat mempermalukan mereka dengan mengatakan, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu? Bahkan orang kerasukan itu mengalahkan mereka sehingga mereka lari dengan telanjang dan luka-luka. Firman Tuhan itu Allah dan terang manusia. Sudahkah terang Allah ada dalam kehidupan nikah kita? Jangan meninggalkan Yesus di gereja kemudian di rumah dan kantor kita hidup remang-remang. Faktanya, banyak kehidupan nikah dan keluarga begitu runyam, pernikahan seumur jagung berakhir dengan perceraian, belum lagi putusnya hubungan, tidak lagi adanya pengakuan orang tua anak. Bukankah ini menunjukkan kekalahan, sebab tidak memanggul senjata itulah Tuhan Yesus Kristus? Perhatikan, jika kita tidak memakai senjata Allah, kita akan menanggung konsekuensinya. Misalnya, peraturan lalu lintas mengharuskan pengendara sepeda motor memakai helm demi keselamatan. Jika pengendara malas memakai helm dengan alasan ketidaknyamanan, dia akan merasakan sendiri akibatnya saat terjadi kecelakaan ketika kepalanya, tanpa pelindung, langsung terbentur aspal atau kendaraan lain. Masing-masing harus memiliki senjata sendiri. Jangan menggunakan senjata orang lain seperti Daud tidak dapat mengenakan baju perangnya Saul yang tidak pernah dicobanya. Justru Daud mengalami kemenangan dengan memakai senjata, umban dan batu, yang biasa dia gunakan, tetapi setelah peristiwa itu Daud pasti belajar menggunakan pedang untuk menjadi panglima perang. Minimal suami istri menggunakan senjata Allah demi kemenangan pribadi maupun keluarga. Bila salah satu dari mereka belum mengenal Tuhan, pasangan hidupnya berupaya memperkenalkan Tuhan kepadanya. Dan jangan kita melepaskan salah satu dari seluruh perlengkapan senjata Allah hanya karena merasa tidak senang atau tidak nyaman, karena ini berarti pengenalan kita kepadanya tidak lengkap. Kalau kita membuang satu apalagi dua senjatanya, maka akan lebih berat untuk meraih kemenangan. Kesatuan dalam rumah tangga akan lebih sulit terwujud, terlebih lagi kalau kita tidak memiliki senjata sama sekali, alias mengabaikan Tuhan Yesus Kristus. Waspada, iblis dengan tipu muslihatnya menggunakan senjata yang mirip untuk mengelabui kita. Karena itu,
Kenakanlah pakaian senjata terang dari Yesus Kristus untuk melawan semua musuh kita agar kita memperoleh kemenangan demi kemenangan. Iman dan keyakinannya pada kekuatan Tuhan. 1 Samuel 17 ayat 45 berkata, Daud berkata kepada orang Filistin itu, Engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah pasukan Israel yang kau hina. Dalam nas hari ini tampak Daud mencerminkan iman dan keyakinannya pada kekuatan Tuhan. Dalam konteksnya, Daud adalah seorang gembala muda Israel yang datang untuk melawan Goliat, seorang prajurit raksasa dari bangsa Filistin. Goliat datang dengan senjata-senjata perang yang tangguh, seperti pedang, tombak, dan lembing. Sementara Daud hanya membawa pemukul gembala, tongkat, dan bekel, 5 batu kecil. Namun, Daud tidak bergantung pada kekuatannya sendiri atau senjata fisiknya. Sebaliknya, ia menyatakan bahwa kekuatannya datang dari Tuhan semesta alam, Allah pasukan Israel. Pernyataan ini mencerminkan iman Daud yang kuat pada kekuatan dan perlindungan Tuhan. Daud yakin bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan atas Goliat, bukan karena kekuatan fisiknya, tetapi karena Tuhan adalah pemimpin sejati dari pasukan Israel. Ini adalah ungkapan keyakinan dalam pertolongan dan kehadiran Tuhan dalam menghadapi tantangan hidup. Akhirnya, kisah ini berakhir dengan kemenangan ajaib Daud melawan Goliat, yang menggambarkan bahwa kekuatan iman dan ketergantungan pada Tuhan dapat mengatasi segala rintangan, meskipun tampaknya mustahil dari segi manusiawi. Apa yang hendak direnungkan dari nas hari ini? Nas hari ini mengandung beberapa hal yang dapat direnungkan. Pertama, iman dan ketergantungan kepada Tuhan. Daud menunjukkan iman dan ketergantungannya pada Tuhan. Meskipun Goliat datang dengan senjata-senjata yang tangguh, Daud memilih untuk mengandalkan kekuatan Tuhan sebagai sumber keberaniannya. Ini mengajarkan kita untuk tidak hanya bergantung pada kekuatan fisik atau keahlian kita sendiri, tetapi juga percaya dan mengandalkan Tuhan dalam setiap situasi. Kedua, keberanian dalam kebajikan. Daud tidak hanya menyatakan keberaniannya dalam menghadapi musuh fisik, tetapi juga menegaskan keberaniannya untuk melawan ketidakbenaran dan kekufuran. Dia tidak hanya melihat pertempuran sebagai konflik fisik, tetapi juga sebagai pertarungan moral dan rohaniah. Ketiga, pentingnya nama Tuhan. Daud menekankan bahwa ia datang dengan nama Tuhan semesta alam. Ini menunjukkan kesadaran Daud akan keagungan dan kekuatan Tuhan yang melampaui segala kekuatan manusia. Pernyataan ini mengingatkan kita untuk menghormati dan memuliakan nama Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan. Keempat, kekuatan dalam kesederhanaan. Daud hanya membawa alat-alat sederhana, tetapi keberaniannya datang dari keyakinan dan ketergantungannya pada Tuhan. Ini adalah pengingat bahwa kekuatan sejati tidak selalu terletak pada kekayaan atau keahlian fisik, melainkan pada integritas, iman, dan hubungan dengan Tuhan. Karena itu, pernyataan Daud ini dapat menginspirasi kita untuk menghadapi tantangan hidup dengan iman, ketergantungan pada Tuhan, dan kesadaran akan keagungannya. Apa yang dapat kita pelajari dari kisah Daud dan Goliat? Kisah Daud dan Goliat adalah kisah faktual dari sejarah Alkitab yang menunjukkan bagaimana Tuhan menjadi perantara bagi umatnya. Daud adalah seorang gembala, anak bungsu dari 8 bersaudara Isai dari Betlehem. Raja Saul dan anak buahnya sedang berperang melawan bangsa Filistin. Salah satunya adalah raksasa setinggi 9 kaki bernama Goliat.
Para prajurit Saul takut kepada Goliat dan tidak ada seorang pun yang mampu melawannya. Namun Daud, karena penuh iman dan hasrat akan nama Tuhan yang dihujat oleh Goliat, membunuh Goliat dengan batu dan umban. Kemudian dia memenggal kepala Goliat dengan pedang milik raksasa itu sendiri. Ketika orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka sudah mati, mereka melarikan diri ke hadapan orang Israel, yang memperoleh kemenangan besar atas mereka. Hal penting dalam cerita ini adalah bahwa Goliat sedang mengejek Tuhan yang Maha Esa atas alam semesta. Dia menantang umat Tuhan untuk menentangnya dan menunjukkan bahwa Tuhan mereka lebih berkuasa daripada dirinya. Sampai Daud datang ke perkemahan orang Israel, belum ada seorang pun yang bersedia melangkah keluar dengan iman dan menghadapi raksasa itu. Namun, iman Daud begitu kuat sehingga ia mau percaya bahwa Tuhan akan menyertainya dan memampukan dia mengalahkan Goliat. Iman Daud lahir dari pengalamannya akan anugerah dan kemurahan Tuhan dalam hidupnya hingga saat itu. Tuhan telah melepaskan dia dari situasi berbahaya di masa lalu, membuktikan kuasa dan kepercayaannya, dan Daud mengandalkan dia untuk melepaskan dia dari orang Filistin. Dari kisah Daud dan Goliat, kita dapat belajar bahwa Tuhan yang kita sembah mampu mengalahkan semua raksasa dalam hidup kita, ketakutan, depresi, masalah keuangan, keraguan iman jika kita mengenal Dia dan sifatnya dengan cukup baik untuk melangkah keluar dengan iman. Ketika kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, kita harus percaya kepadanya. Namun kita tidak bisa mempercayai seseorang yang tidak kita kenal, sehingga mengenal Tuhan melalui firman-Nya akan membangun iman kita kepadanya. Sebagai orang Kristen yang percaya Kristus sebagai satu-satunya jalan menuju surga, perjuangan kita melawan raksasa dalam hidup kita akan menghasilkan kemenangan jika kita berpegang teguh pada Tuhan dan kuasa-Nya dengan iman. Ilustrasi Daud dan Goliat hanyalah satu dari sekian banyak contoh kesaktian Tuhan kita. Dia sangat peduli pada anak-anaknya dan hanya menginginkan yang terbaik bagi kita. Kadang-kadang hal ini melibatkan pencobaan dan perjuangan, namun hal ini pada akhirnya adalah demi kebaikan kita dan kemuliaan-Nya. Yakobus meminta kita untuk menganggap diri kita sebagai kebahagiaan ketika kita menghadapi pencobaan. Karena pencobaan itu menguji iman kita dan mengembangkan kesabaran serta ketekunan. Ketika kita diuji oleh pencobaan ini, kita dapat, dalam kuasa Tuhan, melawan raksasa manapun, mempercayai juru selamat kita untuk meraih kemenangan. Tuhan adalah Allah yang kekal. Yesaya mencatat sifat kekekalan Allah untuk menunjukkan bahwa Allah adalah pencipta yang memiliki kekuasaan dan kekayaan yang tak terbatas. Ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang betapa besar dan luar biasa Allah dibandingkan dengan segala sesuatu di dunia ini. Pada zaman itu, banyak bangsa menyembah berbagai dewa dan berhala yang dibuat tangan manusia. Penulis ingin menegaskan bahwa Allah yang sejati dan kekal tidak dapat dibandingkan dengan dewa-dewa yang diciptakan manusia. Allah adalah sumber segala kekuatan dan kebijaksanaan yang tidak terbatas. Perikop ini juga memberikan harapan dan penghiburan kepada umat Allah. Dalam situasi kelelahan, ketidakpastian, atau kesulitan, penulis ingin menyampaikan bahwa Allah adalah sumber kekuatan yang dapat memberikan bantuan dan pertolongan kepada umat-Nya. Pesan ini dirancang untuk menguatkan iman dan keyakinan umat Allah dalam menghadapi cobaan dan tantangan. Allah dinyatakan sebagai pemberi kekuatan kepada yang lemah.
Dalam perikop ini dijelaskan bahwa Allah memberikan kekuatan dan daya tahan kepada mereka yang mengandalkannya, bahkan dalam kelemahan dan keterbatasan manusia. Dengan menyatakan bahwa Tuhan adalah Allah yang kekal, penulis Yesaya ingin menegaskan keunggulan dan kebesaran Allah sebagai pencipta dan pemelihara semesta alam, serta sumber kekuatan dan penghiburan bagi umatnya. Pernyataan ini membangun dasar bagi keyakinan bahwa Allah adalah kekuatan yang dapat diandalkan dan abadi. Pertanyaan kita sekarang adalah apa yang telah dilakukan Allah bagi umat Israel sehingga ia disebut Allah yang kekal? Ada beberapa hal yang dilakukan Allah kepada bangsa Israel, yakni: pertama, penghiburan melalui pemahaman akan keagungan Allah. Yesaya menggambarkan keagungan dan kebesaran Allah sebagai pencipta semesta alam. Melalui pemahaman akan keagungannya, umat Israel diingatkan akan kekuasaan dan kekekalan Allah yang melebihi segala sesuatu. Makna dari penghiburan melalui pemahaman akan keagungan Allah dapat dipahami sebagai berikut. Pemahaman akan kekekalan Allah. Pernyataan ini menyoroti sifat kekal dan abadi Allah. Dengan mengetahui bahwa Tuhan adalah Allah yang kekal, umat dapat menemukan penghiburan karena keberadaannya tidak terbatas oleh waktu. Allah adalah pencipta yang telah ada sejak awal dan akan tetap ada selamanya. Pengenalan atas keagungan penciptaan. Ayat ini mengajak kita untuk merenungkan dan memahami keagungan Allah melalui karya ciptaannya. Allah menciptakan ujung bumi, yang menunjukkan kebesarannya sebagai pencipta semesta alam. Pemahaman ini dapat memberikan penghiburan dan kepastian bahwa Allah memiliki kendali mutlak atas seluruh ciptaannya. Kekuasaan tanpa batas. Pernyataan ini juga menegaskan bahwa Allah tidak lelah atau keletihan. Dalam pemahaman ini, kita menyadari bahwa Allah memiliki kekuatan dan kebijaksanaan yang tak terbatas. Kekuasaannya yang abadi menjadi sumber penghiburan bagi umatnya, karena mereka tahu bahwa mereka dapat bergantung pada Allah yang memiliki kekuatan tanpa batas. Hikmat Allah yang tak terduga. Ayat ini menutup dengan menyatakan bahwa hikmat Allah tidak dapat diselidiki. Ini mengajak kita untuk merendahkan diri di hadapan hikmat dan pemahaman Allah yang melebihi akal manusia. Pemahaman akan keagungan Allah dan pengakuan bahwa hikmatnya tidak dapat dipahami sepenuhnya dapat memberikan penghiburan, karena kita percaya pada rencana dan kebijaksanaannya yang sempurna. Dengan demikian, penghiburan melalui pemahaman akan keagungan Allah mengajak kita untuk mencari penghiburan dan kepastian dalam pemahaman akan sifat-sifat Allah yang kekal, kuasanya yang tidak terbatas, dan hikmatnya yang luar biasa. Ini adalah panggilan untuk percaya sepenuhnya pada Allah dalam segala keadaan, menemukan penghiburan dalam kebesaran dan keagungannya yang tidak terbandingkan. Kedua, pemberian kekuatan dan pertolongan. Allah dinyatakan sebagai sumber kekuatan bagi yang lemah. Dalam kelemahan dan keterbatasan umatnya, Allah menawarkan kekuatan, pertolongan, dan perlindungan. Ini dapat dianggap sebagai respons atas keadaan sulit yang dihadapi oleh umat Israel. Ayat ini menyampaikan bahwa Allah adalah pemberi kekuatan, dan Ia memberikan kekuatan kepada mereka yang merasa lelah dan lemah. Pemahaman ini memberikan penghiburan dan harapan bahwa Allah mendukung dan memberikan energi kepada mereka yang merasa tidak berdaya. Ketiga, Allah memberikan kekuatan bagi orang yang menanti-nantikannya. Makna dari ayat ini dapat diuraikan sebagai berikut. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan
Ayat ini memberikan gambaran orang-orang yang dengan kesabaran dan keyakinan menantikan kedatangan dan pertolongan dari Tuhan. Mereka bukan hanya menunggu secara pasif, tetapi mereka menanti-nantikan dengan harapan dan kepercayaan penuh kepada Allah. Pemberian kekuatan baru, Allah menjanjikan memberikan kekuatan baru bagi mereka yang menanti-nantikannya. Kekuatan ini tidak bersumber dari usaha manusia sendiri, tetapi dari pertolongan dan berkat Allah yang memberikan kekuatan segar untuk menghadapi tantangan dan kelelahan hidup. Perumpamaan burung elang. Perumpamaan ini menggambarkan kebebasan dan ketinggian yang diberikan oleh Allah kepada mereka yang menanti-nantikannya. Burung elang merupakan simbol kekuatan dan kemampuan untuk naik ke tempat-tempat yang tinggi, menciptakan gambaran tentang keleluasaan dan kemuliaan yang diberikan Allah kepada umatnya. Berlari dan berjalan tanpa kelesuan atau kelelahan. Orang-orang yang mempercayai Tuhan dan menanti-nantikannya akan diberikan kekuatan untuk menghadapi perjalanan hidup dengan daya tahan yang luar biasa. Mereka dapat berlari dan berjalan tanpa menjadi lesu atau lelah, menunjukkan bahwa kekuatan yang diberikan Allah melampaui batas kemanusiaan. Makna dari ayat ini menyiratkan penghiburan dan harapan bagi umat Allah. Mereka yang menantikan Tuhan tidak hanya menunggu dengan keyakinan bahwa Allah akan datang, tetapi juga mendapatkan kekuatan dan kekuasaan baru untuk mengatasi berbagai cobaan dan tantangan hidup. Pernyataan ini membangun keyakinan bahwa Allah adalah sumber kekuatan yang dapat diandalkan bagi mereka yang berpegang padanya dengan penuh harapan. Renungkan, apa yang hendak kita renungkan pada Minggu Seksagesima ini? Ada beberapa hal yang hendak kita renungkan dalam minggu ini, yakni: pertama, kekuasaan dan kebesaran Allah. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Allah tidak terbatas oleh waktu atau ruang. Dia adalah pencipta yang kekal, yang memiliki kekuasaan dan kebijaksanaan tanpa batas. Mengingat kebesaran Allah dapat merangsang rasa kagum dan takjub terhadapnya. Kedua, Allah tidak sebanding dengan dewa-dewa palsu. Dalam konteks Yesaya, pernyataan ini juga dapat diartikan sebagai perbandingan dengan dewa-dewa palsu atau kekuatan-kekuatan yang disembah oleh bangsa-bangsa pada zaman itu. Allah tidak dapat dibandingkan dengan ciptaan manusia atau dewa-dewa yang diciptakan tangan manusia. Ketiga, Allah sumber kekuatan untuk orang yang lemah. Allah adalah sumber kekuatan bagi yang lemah. Pernyataan ini menekankan bahwa tidak peduli seberapa lemah atau terpuruknya seseorang, Allah memberikan kekuatan dan daya tahan. Ini adalah panggilan untuk bergantung padanya dalam kelemahan kita sendiri. Karena itu, khotbah minggu ini mengajak kita untuk merenungkan tentang kebesaran dan kekuasaan Allah, serta untuk menempatkan harapan dan kepercayaan kita sepenuhnya padanya dalam setiap aspek kehidupan kita. Selamat berkarya untuk Tuhan. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini.
Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.